10 organisasi agama terkaya di dunia, saka ranking setunggal sampai ranking 10 niku sing Islam mung setunggal. Inggih menika sinten? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadiratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, pimpinan cabang Muhammadiyah Kandangan, para sesepuh, para bini sepuh ingkang tuhu kinabekten saha sedaya jamaah kajian rutin Ahad pagi rahimakumullah. Sedaya puji pangalembono semoga kula lan panjenengan sedaya kunjukaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah keranten ageng barokah saha rahmatipun Allah ingkang sampun rumentah dhateng kula lan panjenengan sedaya wonten ing wekdal enjang punika. Kalodhangan enjang punika waget kempal manunggal kanthi pinayungan ing pangeran kanthi pinaringan ginanjar wilujeng widodo lestari nir ing sambikala saged nindaki majelis ilmu pengaosan kajian rutin Ahad pagi. Alhamdulillah dinten menika dinten Ahad Pon surya ingkang kaping 7 wulan Desember utawi surya ingkang kaping 17 wulan Jumadil akhir. Dadi meh sasi poso niki Pak nggih. Lakir Rejeb ruah poso. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring sehat wal afiat, paring tetep iman lan Islam saha takwa dhateng kula lan panjenengan sedaya waget pinanggih kalian bulan Ramadan 7.200 kawan dosa pitu ingkang badhe dugi. Inggih menika tanggal 18 Februari 2026 tahun depan. Nggih. Shalawat wa salam mugi tansah katur wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya keluarga kula lan panjenengan sedaya keturunan kita sedaya dipun dadosaken umatipun Rasulullah ingkang pikantuk syafaatipun bijang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sinaosa milad Muhammadiyah ingkang kaping 713 nggih. Milad Muhammadiyah ke-113 sudah berlalu. Wonten ing wekdal menika kula paring materi gegayutan kalian milad. Gegayutan kalian pembelajaran menelisik punapa to rahasianipun Muhammadiyah kok saged yuswanipun 113. Kenapa Muhammadiyah bisa berusia 113 tahun? Padahal yuswanipun Kiai Ahmad Dahlan boten wonten swidak. Hanya 50-an tahun. Muhammadiyah usianya 2 kali lipat usianya Kiai Ahmad Dahlan, bahkan mungkin lebih. Kenapa kok bisa menjadi kekuatan yang luar biasa?
pramila materi wonten ing enjang punika sinau ora ditelat kegaitan kalian milad, tapi damel pembelajaran kula lan panjenengan sedaya. Amargi estu-estu menungso mawon menawi sampun yuswa 113 tahun niku pun biasane pun golongan S3. Terus sangat sepuh sekali. Sampun tidak memungkinkan, dan manusia yang paling tua sampai saat ini pun ya hampir 100-an tahun, tidak ada sampai 120-an tahun. Monggo dicek di Google siapa orang yang paling tua saat ini. Itu pun sudah anaknya banyak yang meninggal dunia dan seterusnya. Maka kalau dalam bahasa lain orang yang tua sepuh sekali itu disebutnya syekh. Ya. Tapi nek basa Jawa syekh niku serba gesek. Wis lali napa-napa nggih pun jujang-jujung kali putra wayahe. Kepengin nopo jenengan yuswa 113 tahun niki dijunjang-junjung bopang-bopong mawon kalih putra wayah Pak Bu. Nah niki nggih, terlepas dari itu semua, mengapa Muhammadiyah sampai berusia 113 tahun? Nggih, supados kula lan panjenengan memahami betul. Kenapa yakin betul dengan Muhammadiyah sebagai kendaraan kita. Pun nanti kula aturaken dengan majelis niki beberapa bulan yang lalu, Muhammadiyah itu adalah kendaraan, boten tujuan. Muhammadiyah itu kendaraan menuju swarganipun Gusti Allah, boten tujuan. Oke. Saat ini kita takon kalian jenengan bertanya dulu, Muhammadiyah itu miliknya siapa, Pak? Miliknya siapa, Pak? Nek miliknya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah wafat, dan para pimpinan pusat Muhammadiyah tidak ada keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Muhammadiyah itu miliknya umat Islam, ora kabeh umat Islam duweni. Kalau Muhammadiyah itu milik Indonesia, apa Indonesia ya melu ngragati? Ya meskipun membantu lah. Jadi Muhammadiyah itu miliknya siapa? Kalau Muhammadiyah itu miliknya pribadi orang, miliknya pimpinan pusat, mosok sih wong royo-royo kados Pak Haji trimo saking Jawa Timur nyumbangki pom bensin rolas, nyumbangki masjid sing senilai 30 miliar, kok diwehke pribadi, kok ikhlas demikian seperti itu? Berarti nggak mungkin Muhammadiyah itu milik manusia. Maka kita berhusnudzon bahwa Muhammadiyah ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan terus Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga sampai kapan? Insya Allah sampai dengan hari kiamat. Maka jamaah rahimakumullah, mengapa Muhammadiyah bisa demikian tua usianya 113 tahun sampai saat ini? Karena yang pertama adalah jiwa ikhlas di dalam bermuhammadiyah. Jiwa ikhlas di dalam bermuhammadiyah inilah yang menjadi ruh. Ya, kalau waktu di pendopo beberapa tahun yang lalu, Pak Dhanil Anzar Simanjutak, mantan ketua pemuda Muhammadiyah pusat dan sekarang menjadi wakil menteri urusan haji, di pendopo beliau menyampaikan ruhnya orang Muhammadiyah itu dua, ruhul ikhlas dan ruhul jihad. Ruh keikhlasan yang boten usah diragukan, ruhnya para pimpinan di Muhammadiyah ini. Okay? Karena betul-betul mereka itu bermuhammadiyah itu didasari keikhlasan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang keporongaten tiang-tiang para pimpinan Muhammadiyah itu sok dikoyoki wong legan golek momongan. Coba tangan Ustadz Muharram miyang riwari Jumat setungahat ropat, kamu kok bensin yang nggo duit dhewe, boten diwehi uang transport. Nggih, malam pun sudah dianggap seperti siang dan lain sebagainya. Para pimpinan kita itu demikian luar biasa. Padahal duit ora entuk, malah korban duit. Kalau tidak didasari rasa ikhlas, tidak akan mungkin
Maka jiwa ikhlas di dalam bermuhammadiyah ini, maka sampai Ustadz Adi Hidayat beliau menyampaikan, kenapa bangga menjadi kader Muhammadiyah? Beliau menyampaikan kader Muhammadiyah sejatinya adalah umat Nabi yang menundukkan jalan hidupnya untuk ikut petunjuk Nabi secara real, secara kenyataan. Kader Muhammadiyah itu diwakafkan untuk kemanfaatan yang luas, tapi tidak boleh lupa kepada induknya. Memang kader Muhammadiyah itu diwakafkan ke masyarakat, oleh persyarikatan diwakafkan ke masyarakat, menjadi khadimul ummah, pelayan umat. Dimanapun para pimpinan Muhammadiyah sebagai pelayan umat, dia mengorbankan jiwa, raga, pikirannya, bahkan hartanya. Maka Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa kita bangga sebagai kader Muhammadiyah adalah bangga dengan mengikuti matan dan keyakinan hidup serta cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCH. Oke. Maka penting ini Ustadz Adi Hidayat saja sampai menyampaikan, pokoknya kita mengikuti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, saat ini mau nanti disebar di flyernya. Saking ikhlasnya warga Muhammadiyah, terutama para pimpinannya. Ini saya dapat flyernya tadi. Bermuhammadiyah itu harus siap berkorban apa-apa. Kudu siap korban nopo-nopo. Tapi harus siap dianggap, tidak dianggap siapa. Apa doten Pak niki Pak? Kudu siap korban nopo-nopo, ning kudu siap ora dianggap sopo. Niki makom keikhlasan luar biasa niki. Harus siap tidak dapat apa-apa, gitu ya, dan harus merasa tidak paling berjasa. Apa betul Pak niki Pak? Ngoyo woro, banting komeng, nggo duit dhewe, tekan gone dhewe ora dianggap sapa. Memang harus siap begitu. Kiai Ahmad Dahlan pun juga seperti itu. Para sesepuh-sesepuh kita pun juga seperti itu. Bersiap untuk dianggap siapa, tidak dianggap siapa-siapa, siap ora oleh opo, siap untuk tidak merasa paling berjasa. Karena kalau kepinginnya untuk opo-opo, dianggap sopo-sopo, tur ora gelem korban opo-opo, iku letaknya mboten Muhammadiyah. Para pendiri Muhammadiyah luar biasa korbannya. Tengah Dirjo niku naminipun guru kula. Bapak Kiai Haji Muhwarodi, korbane mboten namung omon-omon saja. Beliau sampai akhir hayat beliau rumahnya masih blabak. Rumahnya gede blabak. Bukan hanya rumahnya blabak, beliau mewakafkan semua tanahnya untuk dibangun SD Muhammadiyah. Siap tidak dianggap siapa-siapa. Siap tidak dapat apa-apa, begitu kan? Dan Profesor Haidar Nasir pun juga menyampaikan, agama Islam bagi Muhammadiyah bukan hanya sebatas ilmu, tetapi juga sebagai landasan beramal yang dibarengi keikhlasan. Dan ikhlas merupakan puncak keutamaan, dan itu hidup serta menghidupkan Muhammadiyah. Nyawane Muhammadiyah itu ting ikhlas dari para pimpinannya, para warganya, para jamaah dan simpatisannya. Keikhlasannya sangat luar biasa. Jenengan prison niki pun nate nek tengah dosa pun nate mampir mriki, Pak. Niki enten kawasan wisata, destinasi wisata unggulan tengah dosa niki. Sagete ditingali teng SMP Muhammadiyah. Naminipun Curug Kalidres pun nate prison. Niki pada tahun 50-an, ya, menurut cerita tahun 50-an, dulu ini bukan SMP Muhammadiyah, bukan milik Muhammadiyah. Ceritanya milik Perwabi, Persatuan Pengusaha Warung Bangsa. Jadi pengusaha orang Islam di Ngadirjo memang pahamnya dari orang-orang Masyumi, kemudian ideologinya Muhammadiyah. Perwabi, Persatuan Warung Bangsa Indonesia, Bapak Haji Syukur almarhum dan kawan-kawan. Dibangunlah sekarang menjadi SMP Muhammadiyah Ngadirjo. Dulu zamannya Pak Akhlis, bendahara PCM,
ketika membangun ini pas generasi awal-awal murid SMP Muhammadiyah bali sekolah kan goni watu suka kali deres mbah dan ini nopo salah satu bangunan bersejarah. Bahkan kuliah subuh Muhammadiyah Ngadirjo setiap ahad tinggi SMP ini karena ini bangunan bersejarah. Ada yang request buat diganti sing tinggen nopo sing kampus sing roto ombo ting masjid nopo mboten. Hanya setiap ahad paing kita tidak di sini karena dibuat hari bermuhammadiyah keliling ranting. Ya. Nah niki tapi sak diwaos para pimpinan di Muhammadiyah tidak digaji. Semua pimpinan dari ranting hingga pusat tidak ada yang digaji. Mereka malah menjadi ujung tombak dan ujung tombak. Dilalai longkok banget. Para pimpinan Muhammadiyah sing gendut-gendut itu longkok Pak. Pripun onone proposal gitu. Ya ini ya semata-mata ikhlas untuk ibadah kepada Allah dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, ya, tidak mencari keduniaan di dalam bermuhammadiyah. Adapun para pimpinan karyawan amal usaha ya tetap kudu dibayar tetap. Sakniki nek sinten ketua PDM Bapak Kiai Haji Makmun Pitoyo digaji mboten Pak? Mboten. Nek direktur PKU rumah sakit PKU digaji mboten? Gaji. Entene te Muhammadiyah lho niku. Kepala SMP Muhammadiyah Ngadirjo gaji mboten? Gaji. Ketua PCM digaji mboten? Mboten. SMP Muhammadiyah Melbo kepala sekolah digaji mboten? Ketua PCM mboten. Inilah kok yo gelem ya mboten. Iki jenengane wong legan golek ya luweh. Memang begitu di Muhammadiyah. Inilah yang menjadikan Muhammadiyah awet karena keikhlasannya sangat luar biasa. Jenengan preso niki tiang-tiang niki Profesor Abdul Mukti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau sekarang menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi Sekretaris PP Muhammadiyah digaji mboten? Mboten. Nek dados menteri ini Pak Prabowo digaji mboten? Gaji. Dilalai Pak Prabowo niku nunjuk menteri ini untuk terkait pendidikan Muhammadiyah sedoyo. Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Sekretaris PP Muhammadiyah. Ya, Menteri Ristek dan Dikti Pendidikan Tinggi, Ketua PCM di daerah Bandung, Ketua PCM, dadosaken Menteri Pak Prabowo majen pinter, pendidikan serahke Muhammadiyah. Bahkan namanya pun persis kok kali Muhammadiyah. Enten majelis napa dadi Muhammadiyah? Dik Dasmen. Menterine nggih Mendik Dasmen. Pendidikan tinggi ning Muhammadiyah enten majelis pendidikan tinggi dan penelitian serta pengembangan. Nek tenggen pemerintah namanya Dikti Ristek. Itu nomenklaturnya mirip dengan Muhammadiyah. Nah ini cobi tokoh-tokoh ini orangnya sederhana. Yang bagian yang sebelah kanannya Profesor Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah. Jemuahan nggih tetap guyub dengan masyarakat, dengan jamaah pada umumnya. Sakedingan iki. Nek kadang dhewe rumangsa dadi rada jabatane dhuwur, jemuan kudu ning paling ngarep kan begitu nggih. Profesor Syafi'i Ma'arif nggih, dari rumah beliau menuju ke tempat belanja ngepit ontel. Pak A.R. Fahrudin, Pak Kiai A.R. Fahrudin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau profesinya menjadi seorang kontraktor Pak. Senengane ngontrak. Rumahnya kontrakan. Bahkan sampai beliau meninggal dunia tak punya rumah, Pak. Rumah terakhir yang beliau diami adalah di Jalan Cikitiro yang sekarang menjadi kantor PP Muhammadiyah dekat dengan UGM. Bahkan Kiai A.R. Fahrudin niki tasih sadian bensin eceran. Ketua PP Muhammadiyah loh.
Bunyai A.R. Farudin utawi istrinya Pak A.R. Farudin masih pulaan sayuran teng pasar Terban Jogja, padahal istri ketua PP Muhammadiyah. Sampai Pak A.R. Farudin itu ditawari mau diberi mobil Corolla terbaru oleh perusahaan Toyota biar menunjang dakwah. Akhirnya Pak A.R. jawab bagaimana? Lho nek aku diwehi mobil, yo nek arek dakwah nang gang-gang ning Kali Code, dataran apa daerah gang-gang kecil, aku ora iso dakwah mlebu kampung, wis tak tolak wae mobile. Nek jenengan pripun, Pak? Yo, ora usah mikir, setengah menit langsung. Ora nganti setengah menit, alhamdulillah. Tapi Pak A.R. luar biasa beliau. Luar biasa ini. Bahkan Pak A.R. Farudin itu ditawari kali Pak Harto, ditawari untuk diberikan uang nopo-nopo. Pak A.R. menolak. Saya ini dikenal orang karena Muhammadiyah, Pak Harto. Maka kalau panjenengan mau memberilah kepada Muhammadiyah. Akhirnya diberi, Muhammadiyah diberi uang oleh Pak Harto zaman semanten 500 juta. Tahun 80-an itu. Akhirnya dibuat berdiri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gandem nopo Pak. Pancen orang golek pesugihan di Muhammadiyah ini mesti diberikan sugih dengan jalan yang lain. Maka jenengan Pak pengen patos pesugihan, carane pesugihan di Muhammadiyah Pak. Tapi damel wasilah mawon nggih. Mboten usah ting slandil gunung kemungkus mboten usah. Jenengan memakmurkan dakwah Muhammadiyah dengan niat ikhlas lillahi taala, nggih. Insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak, lebih barokah. Begitu, maka para pimpinan di Muhammadiyah itu rata-rata sudah cukup dengan dirinya sendiri. Maka karena saking ikhlasnya jiwa warga Muhammadiyah sampai-sampai masuk berbagai kepentingan di luar Muhammadiyah untuk memanfaatkan jamaah Muhammadiyah. Tak ulangi ya. Wong Muhammadiyah itu terkenal lomo. Nopo meneh ibu-ibu coba Pak. Ibu-ibu itu paling lomo loh. Ya ini ada penggalangan dana toh nih Pak. Penggalangan dana untuk banjir toh. Nah, maka diperiksa nih kira-kira yang paling akeh warna biru apa abang? Apa gambar pentung nggih. Duitnya ini loh. Nah ini. Jadi karena banyaknya kepentingan yang mau masuk ke Muhammadiyah membawa misi lain. Inilah yang harus menjadi kewaspadaan. Saestu Pak. Kalau tidak waspada kita entek-entekan deh. Jadi dijadikan ATM ya. Ngadejo pun marek menghadapi berbagai macam kepentingan pun marek. Maka sekarang kita berusaha membenteng ngantos prihatin sebuah ranting di Ngadirejo arak gawe TPQ ora dadi-dadi. Padahal wong suge-suge gawe TPQ damel TPQ mohon mboten dados. Karena apa? Ada kepentingan dari misi gerakan dakwah lain masuk ke situ, misi diberi kesempatan misi ngaji malah memanfaatkan zamannya, akhirnya koyo ATM nih kok ditarget ambansasi kudu mlumpuk ke sakmene gawe bangunan milik pribadinya. Ini yang sedang kita tertibkan karena memang ruhul ikhlas, jiwa ikhlas warga Muhammadiyah ini luar biasa. Coba jenengan ngantos sing mau mangke tak cerita niki, mangke ada gambarnya. Nggih, namanya Pak Trimo mangke lebih lengkap. Yang kedua, Muhammadiyah itu para warga maupun para pimpinan Muhammadiyah itu menjadikan Muhammadiyah hanya sebagai ladang amal ibadah, sebagai bekal tenggen swarga. Sekali lagi, menjadikan Muhammadiyah sebagai ladang ibadah. Maka ada nasihat dari salah seorang wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Beliau menyampaikan bahwa bermuhammadiyah adalah jalan menuju surga. Jenengan aktif di Muhammadiyah, aktif di pengajian Muhammadiyah, berarti otomatis jenengan aktif di dalam berdakwah. Berarti jenengan aktif dalam berdakwah beragama dalam agama
Islam. Berarti otomatis jenengan menolong agama Gusti Allah, maka fa insyaallah otomatis kita nanti akan dimudahkan jalan kita menuju swarganipun Gusti Allah. Jadi sekali lagi inilah di benak para warga Muhammadiyah maupun para pimpinannya dari 1911 atau sebelumnya, 1912 atau sebelumnya, keikhlasannya luar biasa untuk nopo sebagai ladang amal. Akhirnya kenyataan jaringan ladang amal jariah Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan sampai luar negeri, boten namung teng Indonesia, bahkan di Arab Saudi, kabar terakhir di Arab Saudi berkembangnya pesat sekali. Bahkan Muhammadiyah itu lebih diterima di kalangan minoritas di luar negeri, lebih diterima, bahkan sampai Papua pun enten Muhammadiyah, enten Universitas Muhammadiyah, dan 80% mahasiswanya beragama Kristen. Boten pandang bulu, menolong atau berkiprah, nggih. Termasuk napa nggih teng Amerika Serikat, termasuk teng Mesir, termasuk teng London, teng Inggris, di Arab Saudi, Australia, banyak sekali. Ya. Pondok pesantren enten pinten 440. Iki asli milik Muhammadiyah. Boten pribadi. Maksudnya apa? Asli miliknya Muhammad, sertifikatnya Gon Muhammadiyah. Didelok ning sertifikat rumahnya. Napa jenenge? Legere gitu nggih. Asli milik Muhammadiyah. Diangkat pimpinan pondoknya diangkat oleh sinten? Muhammadiyah. Sing ngatur sinten? Muhammadiyah. Sistemnya sangat kuat ini, Pak. Beda, misalnya ada pondok, beda dengan kasus ngeten. Ada pondok, yang punya pondok itu ya keluarga, gimana? Nah ini boten, boten. Jumlahnya 440 pesantren dan masih akan bertambah sampai sekarang. 20.233 TK PAUD, TK ABA, niku ada di mana-mana. Maka kalau sok diwarai kalih anak iku sing TK ABA. TK ABA ada di mana-mana. TK ABA tersebar di Nusantara. TK ABA ada di Malaysia. Enten pinten iki 20.000 bayangin. Yuk murid TK ABA niku pinten jumlahnya. Yuk amal jariahnya untuk para pendiri, para muassis, para pendiri Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah atau para pimpinan koyong ngopo akai amal jariahnya. Belum lagi SDMI 2.800-an, SMP atau MTS 1.800, SMA berapa, SMA atau SMK 1.364, perguruan tinggi 171. Ini belum data yang terakhir yang masuk. Ada Universitas Islam 45 juga diakuisisi oleh Muhammadiyah. Ada rumah sakit, ada banyak sekali. Bahkan panti asuhan ini 562 ya. Data terakhir yang saya terima, panti asuhan Muhammadiyah yang di situ merawat anak yatim maupun fakir miskin di total 1021 seluruh Indonesia. Ngopeni yatim, fakir miskin, nolong orang-orang yang ekonomi lemah pinten ada berapa? 1021 panti asuhan atau lembaga nama lain sekarang lembaga LKSA namanya niku 1021, dan Muhammadiyah setiap bulan mengeluarkan 1,2 triliun kanggo ngopeni bocah-bocah niku Pak. Gandem banget. 1,2 triliun, bayangkan. Dan kita tahu semuanya Indonesia itu menurut data dari BPS, anak-anak yatim yang ada di Indonesia itu hampir 4,1 juta, dan 3,9 juta anak yatim tersebut dari ekonomi rendah, dari ekonomi yang lemah. Maka Muhammadiyah mengambil peran dengan ada rumah
rumah sakit termasuk panti asuhan, mau ngamal ke ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ngamal ke surat Al-Maun pertama dan kedua mon dados panti asuhan berapa jumlahnya? 1021, mengeluarkan 1,2 triliun per bulan. Jal niku. Kok Gusti Allah ora ngupeni Muhammadiyah? Mustahil, pasti Allah akan melindungi nih Muhammadiyah ini. Maka jenengan beramal jariah lewat Muhammadiyah aman. Amanin apa? Amannya satu, menjadi amal usaha Muhammadiyah tercatat rapi hingga terdata di PP Muhammadiyah. Oke, jenengan wakaf kok atas nama pribadi diberikan kepada pribadi atau yayasan, belum tentu usianya nanti 10 tahun. Kok ojo-ojo gawe rebutan. Tengah dirjo dengan caket tegen omahe kula lah. Masih satu desa dengan saya. Ada keluarganipun saya Dokter Teti, kepala RSUD, kan memang beliau keluarganya dari desa Ganduitan, dusun Gaden tempat saya. Wakaf sebidang tanah dibuat, wah terus diwakafi untuk kepentingan agama lah begitu. Tekan gone saniki gawe omah anake riwayat. Iji meleh pengusaha dari Ngadirjo gawe napa ke kados intine untuk dakwah begitu. Gawe anake juga Pak. Ya, ibu niki coba wakaf ting Muhammadiyah. Wah, bisa dadi napa? Sekolahan, dados TPG dan seterusnya. Karena nek Muhammadiyah sing nyekel biasanya berkembang. Itu sudah menjadi apa hasil napa nggih hasil pengamatan termasuk Profesor Nakamura saking Jepang yang beliau meneliti terus. Apapun yang jadi gerakan Muhammadiyah iki dadi. Ya, karena barangkali memang Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu. Kemudian yang kedua dikelola sistematis, profesional, amanah. Dan yang ketiga aman dari rebutan kepentingan pribadi atau kelompok atau yayasan. Niki paling pokok kasus teng Ngadirjo ada sebuah yayasan Pak. Yayasannya gede. Wah, mau nek menggalang dana untuk umat. Bahasan wis dadi untuk umat boten. Ayo umatnya dia maksud boten. Kepentingan yayasan akhirnya yayasan pecah. Sing siji tasih teng mriko, sing siji teng daerah kidul, boten tak sebut iki pecah jadi dua. Pecah ngono. Rebutan pengaruh. Boten dadi. Nggih, boten dadi. Di Muhammadiyah boten enten rebutan, oh nyatane ngeten. Bapak Kiai Haji Muhwarot di guru kula wakaf tanah utuh, Pak. Berkorban untuk SD Muhammadiyah. Biyen niku ajeng damel pondok Al-Iman naminipun. Ajeng damel pondok napa? Al-Iman Ngadirjo. Pun dibangun kali Pak Wah. Bapak niku kula termasuk sing melu wahab, bawune wedi ngeten. Nah, akhiripun Pak Asari diskusi kali Pak Wah niki ngalu Pak, nek menawi mboten diparingi asma Muhammadiyah niki mboten dados Muhammadiyah. Ayo piye apike, Mas? Ayo ngam saene nggih di atas nama Muhammadiyah. Ya wis, akhiripun di atas nama Muhammadiyah tanah-tanahnya semuanya. Yuk kira-kira keluargane Pak Warodi cawe-cawe mboten kali SD Muhammadiyah. Mboten. Mun dipasrahke bongkokan. Kali sinten? Muhammadiyah yang ngatur. Rumah sakit PKU Muhammadiyah nika bangun awal dados mulai dados Balkesmas dugi sakniki. Sing bangun nggih wong Muhammadiyah, para pimpinan Muhammadiyah nek wis dadi serahke pimpinan pusat. Wah niku enten teng Muhammadiyah, Pak. Tercatat rapi. Terus yang keempat, umur amal jariah bisa bertahan lama, berabad-abad, insya Allah hingga hari kiamat. Selama dunia ini masih ada. Sudah terbukti. Selama 113 tahun. Terus akan menjadi investasi amal yang barangkali amal jariahnya mengalir banyaknya tahun di atas umur kita sendiri. Maksud apa betul? Kiai Ahmad Dahlan yuswane 50-an tahun gitu,
ketika meninggal dunia 50-an tahun, Muhammadiyah usianya berapa? 113 tahun. Bayangin, amal jariyahnya lebih tinggi, lebih lama daripada usia. Tapi nek kembali ke tadi, yang poin ketiga, nek yo misalnya gaya rebutan, malah pol-pol iku dadi rayahan nggih. Karena saat ini mau diwakafke nggih enten sing ngurus kok. Mau diwakafke cetha diurus karo ahli warise. Akhirnya waduh. Nah ini cikal bakal entek bondone murat marit kok ngoten niku. Nggih wis diwakafke karo wong tuwa, diusut-usut, digawe pribadi dan seterusnya. Wah, ngalamat niki. Atus-atus nggih kita semuanya. Kemudian nah niki dengan wakaf di Muhammadiyah insya Allah kita akan aman dengan ini. Coba jenengan pernah lihat kasus di daerah Subang, pembunuhan sampai sekarang belum terpecahkan. Ada seorang dibunuh sampai sekarang belum terpecahkan. Ternyata rebutan tahta yayasan, ngatek diwewangi paten-patenan. Bahkan ini dulu ada namanya ACT, diplesetke dados aksi cepat tajir. Kenapa dikorupsi? Saat ini jenengan aja menggalang bantuan, cari lembaga yang kredibel. Nek Muhammadiyah enten lazismu orang duitnya bagi rono transfer. Yuk gowo dokter, gowo perawat, ketua PCPM Ngadirjo, Mas Kirnawan berangkat ke sana, ninggal anak, ninggal bojo, ninggal gawean, gowo obat sisan. Jadi nggak omon-omon saja. Jadi nek boten dititip ke lembaga yang kompeten, kredibel, dipotong Pak. Kadang dewe nyumbang 1.000 jadi dipotong kita 50.000 barang. Karena memang duit umat itu gurih. Duit umat itu napa? Gurih. Setane yo pinter-pinter sih bujuki. Nggih. Alasane operasional apa-apa. Wah, akhirnya kesumbang totalnya 1.000 ibaratnya si masuk ke sana hanya 30.000. Bayangin dulu kasus ACT ini sudah nggak rahasia lagi, sudah dibuka pengadilan untuk pembelajaran bagi kita. Bayangin terkumpul 2,5 triliun sing dikorupsi 800 hingga 900 miliar pripun para pimpinannya mobilnya nopo Alphard nggih. Mobil sing mewah-mewah niku. Mboten mobil sing mepet sawah mboten. Mobil sing mewah-mewah. Wah, sudah masuk ke jalur hukum, sudah inkrah niki. Maka pembelajaran bagi kita. Kadang lagu Ebit GAD niku nggih enten sebait napa nggih satu baris nyanyian nggih Ebit niku. Memang jika kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, gitu. Gambarnya Pak Ebit mau gambarake di tengah bencana niku ana wong sing memanfaatkan apa sebenarnya. Maka kita semuanya nek boten pados lembaga sing kredibel, amanah, gairayahan Pak. Termasuk yayasan-yayasan di Temanggung niki yang kedah mangertos. Di Temanggung itu banyak yayasan yang terafiliasi dengan gerakan radikal teroris Pak. Ngatos-atos mulane nek ajeng nyumbang infak wakaf pun nyawiji mawon teng Muhammadiyah wis ora rugi jenengan nggih. Saestu niki nggih men dadi paringi ultimatum piye arak terus densus. Nek tobat yo tobat. Pun dibawa wonten Pak nggih. Atos-atos jenengan nek ajeng nyumbang-nyumbang niki. Arak nulung malah dipentung jenengan malah kepentung nggih. Kemudian ada yayasan milik seorang ustadz yang terkenal di Bogor. Akhirnya gaya rebutan, bojo lawas karo bojo no. Termasuk dia, wah banyak sekali ini. Terus insya Allah Muhammadiyah amanah, mengelola tanah wakaf dan seterusnya. Bukti ini napa? Niki ono wong Kristen tengen mau miri. Wong Kristen loh. Wong Kristen nyumbangake tanah berapa hektar? 2 hektar untuk dibangun sekolah wong Kristen.
Mergo dhewek wis tau ngenyam pendidikan di Muhammadiyah. Kula gadah 2 guru. Sing setunggal agamane Buddha. Namanya Pak Ponijan Liao. Ponijan iku wong Jawa mboten, Pak? Mboten. Jebule kula ngertos nggih maune nggih belum bertemu, taunya beliau ini orang Jawa, ternyata orang Chinese beliau. Pak Ponijan Liao, Ketua Pemuda Buddha Indonesia. Waktu Pak Mukti jadi Ketua Pemuda Muhammadiyah, beliau ini Ketua Pemuda Buddha. Beliau sekolahnya 6 tahun di Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah di daerah Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Tetap dalam kebudayaannya. Paham? Wong Buddha nih. Sekarang beliau menjadi salah satu pengurus Walubi. Tetap Buddha beliau. Karena waktu itu nek sekolah yang murah, karena beliau keluarga miskin, sekolah yang murah honore tegen Muhammadiyah. Yang kedua Pak Tosan Lim, orang Chinese juga di Medan. Beliau lulusan SMA Muhammadiyah di daerah Medan. Tetap Kristen beliau, Pak. Merasakan pendidikan di Muhammadiyah, maka kadang beliau ketemu ning sekolahan reuni dan jenengan ngertos nggih, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bangun pagi itu diinspirasi dari ajaran guru SMP Muhammadiyah di Sumatera Utara yang diajarkan kepada Pak Ponijan Liao. Diajari bangun pagi. Luar biasa. Ini Muhammadiyah nyata. Ya, orang Kristen nyumbang kita Muhammadiyah. Ya dudu wakaf wong Kristen gitu untuk dibangun sekolah. Kenapa? Dia merasakan sendiri manfaatnya dari sekolah. Ketika negara belum hadir, bahkan ting Papua Muhammadiyah membuat satu kampung, membina satu kampung. Orangnya itu gaya hidupnya seperti manusia purba, pindah-pindah tempat. Karena pindah-pindah tempat atau nomaden dari hutan satu ke hutan yang lain, hutan itu dibabati kalau itu yang Sumatera ini loh. Tinggal di mana? Akhirnya oleh Muhammadiyah dibina, dibuatkan kampung sendiri, diedukasi. Bahkan mereka ini nggak tahu tentang hak milik, Pak. Muhammadiyah mengedukasi, padahal mereka bukan beragama Islam. Karena memang mau mengembangkan di sana, wis mesake ora ditulungi. Dan Muhammadiyah itu menolong orang yang sengsara, nggak pandang bulu agama sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Maka disebut namanya PKU, penolong kesengsaraan umum. Berarti orang beda ke ono wong tabrakan misalnya mobil lazismu lewat, mohon maaf dengan Islam nopo Kristen. Nek Islam dengan Muhammadiyah nopo mboten kok ditulung. Kula nate ngrasake dhewe kok. Padahal sedang napa beto pasien saking ngadirjo mobil lazismu niku aseng dibeto teng RSUD. Medal pundi Jumo dilalai kok yo. Biasanya lewat ngadirjo kok yo dadak lewat pundi Jumo. Akhirnya tekan gen daerah pundi Jumo Tegong, terus ngidul, terus niku enten tikungan sing tajam di sono apa niku jenenge. Ngadi napa Pak? Ngadi Mulya napa ngadi napa kali. Pas tikungan ono kecelakaan. Mas Yusuf pancen dhewe kon liwat kene iki mergo kon nulung wong piye. Delai wong Semarang. Akhirnya wah iki nang Semarang piye iki? Karena harus segera ke RSUD wis antrian. Iki wong sing kecelakaan wong Semarang. Akhirnya ditanya-tanya, "Mbak, jenengan padahal suami istri sama membawa satu anak. Bersepeda motor kepleset. Jenengan gadah sedulur di Temanggung, daerah pundi tak arani mawon iki." Akhirnya bla 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 ketemu. Masih daerah Kedu sedulure. Akhirnya motornya dikasih ke sana, yang bersangkutan diantar ke rumah sakit. Orang bedake sampean Islam mau Kristen. Nek Islam Muhammadiyah apa ora boten. Lah niki naminipun Mbah Trimo. Mbah Trimo nyumbang 12 pom bensin bae Pak. Pom bensin siji. Nah, saat ini nek teng Temanggung niki enten pinten pom bensin nggih. Kathah nggih. Dan ini Mbah Trimo niku wakaf 12 SPBU pom bensin diweke Muhammadiyah. Terus beliau juga bangun masjid. Nah, masjid dhewe nggo duwite dhewe, tanah tuku dhewe, bayari tukang dhewe,
entek dinten sekitar 30 miliar masjid niku bahasa wis dadi weke Muhammad ya orang mung weke masjid ditambah memberikan cek berapa miliar 10 miliar. Beliau terima karena jenenge Mbah Trimo akhirnya beliau terima dadi marbot masjid di masjid niku tukang notoni sandal nggih notoni sandal kan biasanya notoni sandal men makanya selesai sholat berjamaah men do ngepaski sandal ini kalau ini masjidnya saya kok lupa namanya masjidnya di ting ya apa daerah Jawa Timur daerah Probolinggo katanya apa Lumajang napa mangke patos informasi lengkapnya nggih pokoknya nanti masjid niku jenengan nemoni wong ra disepuh senane noto sandal lah kuwi sing wakaf Pak luar biasa saking percayanya kali Muhammadiyah. Contoh berikutnya namanya Haji Rumani Haji Rumani di daerah Semarang punya tanah 13.000 meter persegi bayangin diwakaf ke Muhammadiyah untuk dibuat rumah sakit. Sekarang namanya pun rumah sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Wah niki karena memang Muhammadiyah amanahnya luar biasa. Terus kita semuanya bermuhammadiyah itu ladang beramal untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki maka orang yang aktif di Muhammadiyah nyengkuyung gerakan dakwah Muhammadiyah otomatis dia telah membela agama ini pun Gusti Allah dan Allah pasti akan menolongnya. Yakin kula pun ngrasake Pak. Kula pun ngrasake. Kula niku bandingaken nek riyen kula teng Muhammadiyah itu dados pengamat mawon dados jamaah biasa. Sinaosa kula zaman riyen aktivis IRM zaman riyen ing PDIRM tahun 99 98 sampai tahun 2001. Yo lebar niku wis pasif mawon nggih. Yuk singkat ceritanya kan. Saya aktif di Muhammadiyah, Gusti Allah nyempurnani rezeki kula. Kula niku gadah bimbingan belajar, les-lesan namanya pun. Dari murid tadinya 3, sekarang menjadi hampir 200. Tanpa promosi, getok tular, ono sing omahe muncar, ono sing omahe bejet, tretep, paraan. Niku sing nekake tengen kula sinten, Pak? Gusti Allah. Saya paham betul. Intang surullaha yang suruhku wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agamanya Allah, Allah akan menolongmu apapun kebutuhannya dewi, apapun pekerjaannya, apapun profesinya. Sing dadi petani mbok menawa tandurane dadi gemah, ripah, loh, jinawi. Sing tengen lagu dandang kula niku kanca tani niku. Pripun lagune? Parine lemu-lemu kala wijolan uga sakwernane. Paling seneng wong tani iki parine lemu-lemu gitu. Aos panennya melimpah. Barangkali nolongi Gusti Allah ngoten. Nggih. Maka bagi yang sekarang aktif di Muhammadiyah berbahagialah, yang belum berusahalah. Karena kapan lagi kita akan menolong agama Allah kalau bukan lewat salah satunya adalah lewat persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, jiwa kebersamaan, jiwa tolong menolong, jiwa ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jelas nih. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Dan Muhammadiyah pun sudah memungkinkan akan selalu diberikan rahmat oleh Allah. Ya, surah At-Taubah ayat 71. Jangan kepengin boten diparingi rahmat kali Gusti Allah. Lakukan apa yang ada di surah At-Taubah ayat berapa? 71. Niki sing tak warani. Yang pertama adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Muhammadiyah nulungi wong ping pirang-pirang orang mau setahun, 2 tahun termasuk kula, Pak. Kula niki Pak, biyen tahun 95 lulus MI gadet, putus sekolah, bapak niku kula mboten saged ngragati Pak. Kula putus sekolah, ora sekolah setahun. Selama setahun niku kula isih cilik, menawi macul bapakne ning alas.
Nek bahasane nyeplos, dangir, nguruk, ngemes, nyemprot itu cilik-cilikan kula jamane wis nglakoni, Pak. Setahun mboten sekolah, bapak niku ngantek nangis zaman ini. Akhiripun ngubungi, dilale bapak kula nggih dados napa pembantu tukang ngepel dengan Pak Haji Kusairi, mbok boleh ngertos. Pak Haji Kusairi Ngadirjo sing gadah toko Topas. Jejer PKW wonten Topas menika. Topas niku artine tokone Pak Seri asline. Topas niku tokone Pak Seri. Bapak ini kula napa nyambut damel buruh tim mriku akhire nego kalih Pak Kaji Seri. Wis ngeneponi Pak Gito wae kepala SMP Muhammadiyah. Akhirnya bapak ini kula wah itu kabar baik. Wis ngene Kang, sampean anake kon sekolah ning kene perkara bayar keri nunggoni panen tak wae bayar, oh bayari separuh. Nalika semanten 3.500 Pak SPP ne. Bapak kula saking senenge golek tebasan macul. Nebas macul pirang-pirang gon entuk duit cukup gawe nablek SPP setengah tahun, Pak. Akhirnya gue bisa sekolah, wah luar biasa. Belum lagi Muhammadiyah bantu yang lain, luar biasa. Niki kayak kula sing kados kula niku enten pinten jumlahe. Ya sing terkena bencana sing tenggen Merapi, bencana tenggen gempa Turki ditulungi oleh Muhammadiyah, maka Allah pasti akan memberikan rahmat kepada Muhammadiyah. Yang kedua, amar ma'ruf. Yang ketiga, nahi mungkar. Enten nggih teng Muhammadiyah nek jenengan amar ma'ruf nahi mungkar dhewean pripun? Toko nang masjid nyiarke dhewe, ngumumke dhewe, jenengan ngisi ngaji dhewe. Kinten-kinten sing teko sinten? Jenengan dhewe to. Tapi nek lewat persyarikatan ora pandang bulu Muhammadiyah anake sapa, kiai apa ora, anake pendiri sesepuh apa ora. Sing penting angger kober, seger, pinter, bener. Wonge berproses kerja keras, Muhammadiyah akan memberikan kesempatan. Kula niku mboten anak kiai, kula mboten anak pimpinan Muhammadiyah, mboten anak buruh macul, tukang napa ngepel ning omahe Pak Haji Seri, nyirami kembang. Meskipun demikian, sinajan kula anake orang yang tidak punya ekonomi lemah, Muhammadiyah memberikan kesempatan. Niki enten itu Muhammadiyah, Pak. Kadang konco-konco kula sing di luar sana, sampean kok iso duwe kesempatannya nyung kok ora. Ayo nama Muhammadiyah wae. Enek pada umumnya sing berhak ngisi ngaji ya keluarganya mereka kan begitu ya. Muhammadiyah boten. Nah, kemudian mendirikan sholat. Nah, mesti di mana ada masjid Muhammadiyah banyak sekali, mesti sholatnya baiklah. Kualitas keagamaan orang Muhammadiyah itu diakui atau tidak lumayan bagus. Termasuk menunaikan zakat apa meneh, terkenal orang yang lomo. Oke, Muhammadiyah sedekahnya, zakatnya, infaknya dan sudah. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kan sampai dibuat di Mars Muhammadiyah. Sami'na wa ata'na. Kados kula sami'na wa ata'na. Bahkan didikannya Kiai Ahmad Dahlan kepada para kader-kadernya ketika itu, nek arak mulang ngaji kok arak izin ingin kali sinten Gusti Allah, Pak. PCM arak rapat kok ngantek ora sida rapat mungel izine kan kali sinten Gusti Allah, mboten izin kali pimpinan niku didikane Kiai Ahmad Dahlan. Misale kula wis ke jadwal tinggen PCM kandangan sakjane kula nggih enten jadwal lain tinggen napa daerah Kecamatan Sukoharjo. Wah, setan niku kadang mikir dingano wae batal kene kandangan kalau nang Sukoharjo barang kae gitu. Tapi saya harus izin kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sejujur-jujurnya kita enten yo sido izin mboten siyos. Ya Ahmad Dahlan begitu. Maka kita semuanya yang bertablik menjadi pimpinan ajeng izin kali dan Gusti Allah. Dadi ora sida izin dadi ini. Nah, jenengan ngertos sing mau sugih paling sugih sak Indonesia. Ampun percaya Pak kali berita-berita sing mboten komplit. Menurut Forbes yang paling kaya ting Indonesia itu pertama namanya Prayogo Pangestu, kekayaannya berapa?
769 triliun. Ranking kedua sinten Budi Hartono sing di Jarum 411 triliun. Ngapusi Pak. Ranking loro sakjane Muhammadiyah Pak. Punya kekayaannya berapa? 460 triliun. Muhammadiyah itu punya kekayaan pinten? 460 triliun. Ku nek gawe tuku dawet yo sak kimlane. Karo apa gerobake barang niku Pak. Bisa didol ning seluruh dunia niku 460 triliun. Kudune ranking 2 itu Muhammadiyah, bukan Budi Hartono. Nggih. Dan Muhammadiyah itu dinobatkan organisasi Islam satu-satunya terkaya di dunia. Dados enten organisasi Islam niku sak donya sing paling sugih mung Muhammadiyah, Pak. Orang di sini Islam niki, Pak. Karena datanya enten 10 organisasi agama terkaya di dunia, saka ranking setunggal sampai ranking 10 niku sing Islam mung setunggal. Inggih menika sinten? Muhammadiyah. Pertama ting Amerika, ada yang di Jerman, ting India dan seterusnya. Dan satu-satunya organisasi agama dari negara berkembang yang terkaya adalah Muhammadiyah. Yang Islam. Boten ting Saudi, boten Kuwait, boten Abu Dhabi, boten Mesir, boten. Kekayaannya Muhammadiyah itu wah, luar biasa. Ini hasil survei yang valid ini. Nggih. Senajan napa para pimpinan ranting ya pusat orang nopo gaji ya lumayan seneng ngeten nggih. Dan uangnya dari mana nih? Uangnya dari warga Muhammadiyah yang wakaf dan seterusnya, infak dan seterusnya. Yang dengan keikhlasan, okay. Kemudian ini waktunya hampir habis. Watak sejati organisasi Muhammadiyah adalah jiwa nopo ta'awun, bekerja sama, ta'awun yang luar biasa ini. Okay. Tolong menolongnya sangat luar biasa. Yang keempat, jiwa ukhuwahnya sangat kuat. Ya, karena kita mengetahui ada 10 kepribadian warga Muhammadiyah. Ya, ada 10. Kalau kita lihat yang nomor 2 itu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi ngeten mawon. Contoh sederhana. Misalnya jenengan tersesat di mana? Bisa teng Sumatera napa teng pundi? Yuk jenengan boten ngertos wangwing sinten-sinten, carilah di situ pimpinan Muhammadiyah, duka cabang, ranting maupun daerah, nunut ngeten. Kula nate kok Pak, kula nate saestu. Kula riyen nggih. Jadi saya pernah merantau tenggen Sumatera, namipun teng daerah Kerinci, Jambi. Saya itu dari Jambi menuju ke Kerinci, boten enten sedulur babar belas zaman ini. Gak ada saudara sama sekali. Mau perantauan kok. Akhirnya sampai di Sungai Penuh Kabupaten Kerinci, sing ora duwe sedulur babar belas. Akhirnya sing tak tuju tak goleki SMP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah. Akhirnya ketemunya di samping Masjid Agung Kerinci itu ada kampus, ada SMA Muhammadiyah. Akhirnya saya tanya-tanya, ini ketua PDM-nya sinten, pengurusnya sinten. Akhirnya ketemu sama Pak Usmardin, ketua MAN 2 Sungai Penuh. Ketemu sama tokoh-tokoh. Akhirnya saya dipernahke. Ajeng golek tempat penginapan niku untuk seminggu ngeten nggih. Akhirnya dipernahke sampai nek golek hotel penginapan jangan di sini Mas, pilih yang ini. Karena nek hotel ini hotelnya elek, maksudnya elek sok biasanya damel weni-weni sing mboten kantenan niku. Akhirnya itu contoh. Bahkan saya merencanakan di Sukabumi, saya nggak tahu tempatnya persisnya, itu pun saya minta tolong ke orang-orang Muhammadiyah. Jadi, tapi nggak enten sing sembrono Pak, sok golei pelang Muhammadiyah mau arak jaluk duit gawe napa Bali kan menangi betul Pak Nas. Tapi jangan aja praktek nggih.
Saking dene karena begitu lomonya begitu ya. Nggih, mbok bilih ngaten ingkang saged atur. Oh niki tasih keselip niki. Nah, ridhone mun Gusti Allah. Hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka saya membuat kalimat basa Jawa, samu barang kabecikan apa wae yang diniati ikhlas krana gayuh ridhonipun Gusti Allah mesti bakal langgeng. Pengaosan Ahad pagi menika kanthi gayuh ridhonipun Gusti Allah, ridhonipun rahmatipun Gusti Allah insyaallah akan langgeng. Seperti SMP Muhammadiyah Ngadiswa mengadakan kuliah subuh sejak tahun 60-an atau 70-an hingga saat ini belum pernah libur kecuali bodo corona ndablek tetap kuliah subuh. Ngeten nggih. Wabillahi ngaten saya lepatipun kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami menawi wonten kalepatan kula klentah-klenthipun kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami saestu mugi-mugi pengajian Ahad pagi wonten ing PCM Kandangan menika tansah lestantun, tansah ngrembaka, kita sedaya dipun paringi enteng anggenipun memakmurkan pengajian, memakmurkan dakwah Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin al mukhbitin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.